minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yumiddu man ata'ahu binasril mubin wa yuzazi man jahada fi sabilihi bil fawzil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak Ustadz Nur Sobari beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batinnya, Allah angkat penyakitnya, Allah banyakin rezekinya, Allah mudahkan segala hidupnya, dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga seluruh santriawan wa santriawati, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai anak yang sholihin dan sholehat, dan ilmu kita manfaat fid wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point pakot, langsung saja kita mulai materi atau pasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Asbabut tayamumi salasatun. Asbabut tayamumi, beberapa sebab tayamum. Asbabut tayamumi, beberapa sebab tayamum. Asbabut tayamumi, beberapa sebab tayamum. Salasatun, tiga. Salasatun, tiga. Faqdul ma'i, tidak ada air. Faqdul ma'i, tidak ada air. Wal marodu, dan gering, sakit. Wal marodu, dan sakit. Wal ihtiyaju, dan butuh. Wal ihtiyaju, dan butuh. Ilaihi, kepada air. Ilaihi, kepada air. Li'atosi, 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 karena haus. Li'atosi, karena haus. Hayawanin, beberapa hewan. Hayawanin, beberapa hewan. Muhtaromin, yang dimuliakan. Muhtaromin, yang dimuliakan. Muhtaromin, yang dimuliakan. Ya, ke situ ya, ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada sebab orang melakukan tayamum. Tayamum itu adalah menggunakan debu, itu tayamum, ya. Atau bahasa kita pakai tanah.
Ya, jadi sebab-sebab orang tayamum itu yang biasanya dia berwudu menggunakan air, maka dia tayamum menggunakan debu. Nah, ini penting, harus kita ketahui caranya, kaifiyahnya, bagaimana supaya kita paham dan ngerti tentang bertayamum. Nanti kita nanti wallahu a'lam, naudzubillah, jangan sampai nanti sesuatu ada di badan kita yang tidak memungkinkan kita untuk berwudu, nah kita untuk bertayamum. Ini sebab-sebabnya, bukan caranya. Caranya ntar di bab yang selanjutnya. Ya, ini sebab. Kalau sebab itu berarti karena dia melakukan 3 perkara ini, karena dia ada di 3 perkara ini, maka dia boleh melakukan tayamum. Paham sampai di sini? Santriwati paham? Santriwati yang udah paham boleh pulang. Mau? Girang benar suruh pulang. Nah, sebab-sebab tayamum itu ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 3. Ya, jadi 3 sebab ini orang diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, jadi bukan berwudu. Nanti kaifiyahnya bagaimana, Bi? Ntar di pasal selanjutnya. Caranya bagaimana, Bi? Ntar di pasal selanjutnya. Terus kaifiyahnya dan caranya bagaimana, Bi? Ntar di bab yang selanjutnya, bagaimana tata cara kita bertayamum. Beda dengan berwudu. Makanya tayamum disebut dengan selemah-lemahnya bersuci. Itu tayamum tuh. Bagusnya kalau orang mau ibadah tayamum apa wudu bagusnya? Bagusnya wudu. Kan bab wudu udah lewat ya? Udah lewat belum? Udah. Tinggal dipraktekin. Bagusnya wudu, tapi karena dia tidak memungkinkan buat berwudu, maka dia bertayamum. Baik, yang pertama, faqdul ma'i, tidak ada air. Yang pertama nih, ya, tidak ada air orang buat bertayamum, maka ya dia boleh bertayamum. Nggak ada air dia buat berwudu, jangankan buat berwudu, mandi aja dia kagak mandi-mandi. Sebab kenapa? Tidak ada air, musim kemarau. Ya, dulu waktu Abi mondok di Sawangan sekitar tahun 99 lah, di bawah tahun 2000 lah. Itu kemarau 8 bulan kagak hujan. Bayangin. Santri itu jarang yang pada mandi. Sekalinya berwudu ada di Kobangan. Jalannya dari sini kurang lebih sampai ke Mie Ayam Coy lah jalannya. Jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Kurang lebih dari sini sampai ke Mie Ayam Coy, baru ketemu seperti apa namanya, air mata air tuh. Kalau kata orang kampung air entuk namanya. Tahu air entuk? Tahu ya? Itu baru dapat air. Itu juga berwudunya gantian. 5 orang selesai pulang, Bang. 5 orang lagi. Begitu selanjutnya. 8 bulan santri kagak ada air. Musim kemarau. Orang sholat istisqa. Tahu sholat istisqa? Sholat minta air. Turunlah air hujan. Santri girang. Kenapa? Bisa man. Lah bayangin santri kagak mandi seminggu, bayangin. Itu daki dikerok seember. Nah, santri tahu sendiri. Apa baik dia mainin tanah, ayo lompat pagar, ayo santri. Makanya santri akalnya 1000. Kenapa akalnya 1000? Apa baik perkara yang baru ada di pondok sehari rusak tuh santri. Ya, nah ini, ya, faqdul ma'i, tidak ada air. Ya, nah sekarang kita air banyak nggak sekarang? Banyak nggak? Oh, di rumah saya sumur banyak nih airnya, air hujan ada, di kali tinggal ngoyor. Tahu ngoyor? Ngoyor bahasa kita apa? Ngambang tuh, kali tuh. Ya, biasa kalau bocah hitam dekil endek kumal bisa main di kali mulu tuh. Ya, jangankan laki, cewek aja nyebur di kali. Oh. Ya, nah ini
Ya sekarang air banyak, nah makanya kalau nanti musim kemarau tidak ada air, maka kita boleh bertayamum. Tapi di mana? Nah, fatayamamu al-muhdis wal junub intaiqonahu walau bi khabarin adlin indar ramli khilafan ibni Hajar. Wajaba alaihi ma'atolabu likulli tayammum fil waqti ya bi ayyufattisha fil manzili wa inda rifqatil mansubaina lil manzili adatan. Nah, jadi ketika orang musim kemarau nih, jangan gujuk-gujuk dia tayamum, tapi cari air dulu. Kemana? Kampung sebelah Kalimulia. Udah nyari kagak dapat. Ya, nah baru dia bertayamum. Cari dulu. Telepon saudara di Kalimulia, Cang, air ada nggak? Kagak ada, kering juga. Telepon lagi di Pondok Raja, Cang, air ada nggak? Kagak ada, sama kering. Telepon lagi di Syaraf, Cang, ada nggak air? Sama kering juga. Udah dicari kemana-mana sekitar sini, maka kita boleh bertayamum. Tuh, boleh kita bertayamum. Ya, tetangga, kok ada air nggak? Sama, sumur saya aja kering, asal dikerok tanah, asal diserok tanah, asal diserok tanah. Ya, maka itu boleh orang melakukan tayamum. Karena apa? Tidak ada air. Nah, sekarang kita air banyak. Makanya tubuh kita ini ya separohnya air. Nggak percaya coba dah. Karena silet yang keluar apa? Darah. Darah air bukan? Daratan sama lautan lebih luas mana? Lautan 2/3, bayangin. Ya. Daratan cuma 2/1, lautan 2/3. Lautan lebih luas, makanya kalau kiamat daratan ditumpahkan oleh lautan rata menjadi lautan. Dunia nih ketika kiamat al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashir. Ya, itu dalilnya, silakan dibuka terjemahannya. Ya, makanya ketika kiamat terjadi, lautan tumpah ke daratan rata semua menjadi lautan. Dunia udah habis, manusia habis. Yang ada cuman siapa? Allah. Tuh, ya, pada kanyot ntar kita nih. Tahu kanyot? Tahu kanyot? Ke bawah air. Tuh kita tuh. Ya, lautan tumpah, masya Allah. Tsunami aja tahun 2004 tanggal 26 Desember itu tingginya 8-10 meter ombak. Tahu video tsunami? Silahkan buka di YouTube. Ya, itu tsunami, masya Allah, 10 meter ombak. Pohon kelapa aja sampai diraup sama ombak tsunami. Apalagi kita, ya disentil miring. Ya, nih luar biasanya. Makanya kita beruntung ada air. Makanya orang yang rumahnya di pesisir pantai, dia boleh wudhu dengan air laut, boleh nggak? Boleh nggak? Kan rasanya asin, Bi. Emang asin. Tuh. Bi, di rumah saya asin, Bi. Kok bisa asin? Pakai garam, wudhunya ya nggak bisa. Ya, nah ini fakdul ma'i, karena apa namanya? Tidak ada air. Wa huwa salasumi'ati dzira'in, 300 jiro. Bi, maksudnya apa sih 300 jiro? Nyari dulu tuh. Orang kalau nyari air 300 jiro jaraknya. 1 ziro 61 cm. Berarti kalau 300 ziro berapa meter? Ayo hitung. 1 ziro 61 cm. Kalau 300 ziro berapa? Berapa? Coba dihitung. Hah? Berapa? Hah? Berapa? Hah? 61 cm. 1 ziro kalau 300 ziro berapa centimeter? Berapa meter itu? Hah? Ayo, perempuan bisa lebih jago matematikanya. Berapa? Berapa? 18 apa? 18.000. 1 ziro itu 61 cm. Ini 300 ziro berarti berapa? Hah? Berapa meter? 61 cm. Ya. Berapa? Berapa? 18.300. 18.300.
18.000 ya kurang lebih 1 kilo kan 1 kilometer 1000 meter ya 10.000 meter ya kurang lebih hampir 2 kilo lah, kurang lebih hampir 2 kilo. 1 kilo kan 10.000 meter ya, berarti kalau 20.000 berarti 2 kilo, kurang lebih 2 kilometer lah nyari air kan. 2 kilo ya dari sini ke mie ayam coy lah kurang lebih atau lebih dikit lah ya. Nah itu cari dulu tuh ya, kalau udah nggak dapet baru kita boleh bertayamum ya. Jadi itu panjangnya kurang lebih 2 kilometer ya, 2 kilometer lumayan ya. Kita sofa marwah aja ketika sa'i itu lebih dari 2 kilometer. Sofa ke marwah, marwah ke sofa, sofa ke marwah 7 kali balik itu lebih dari 2 kilometer ya. Nah itu ya, jadi yang pertama fakdul ma'i, tidak ada air. Yang kedua wal marodu, sakit. Nah ini lagi musim-musimnya nih ya, lagi musim penyakit sekarang. Ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang puyeng, ada yang meriang. Kalau perempuan meriangnya beda, merindukan kasih sayang. Mana orangnya, ada nggak? Oh nggak ada. Ya, nah itu kenapa perlu kasih sayang? Dia banyak nggak pulang-pulang kerja ya. Nah yang sakit yang nggak bisa berwudu boleh bertayamum tuh, boleh ya. Abi ini kurang lebih sebulan yang lalu Abi tayamum, sakit meriang, gua udah nggak kuat, kena air kayak kena air es, udah kayak di kutub utara, dingin banget. Bayangin, sholat sampai duduk nggak bisa diri. Kenapa? Geget saking dinginnya, meriang. Tuh, udah pala yang hidung merah, ingus serat, kadang naik, kadang ingus turun itu. Ya, begitulah penyakit. Tuh, ya makanya sekarang kemana-mana pakai masker. Ya, Abi kalau pagi jarang pakai masker. Kenapa? Saatnya kita menghirup zat CO2. Abi kemana kalau pagi itu jarang pakai masker, kecuali pada ba'da zuhur baru pakai masker. Kenapa? Saat kita pagi ini jangan pakai masker harusnya, karena menghirup zat CO2. Buat apa? Buat udara kita supaya sehat. Lari pagi pakai masker, kita mati di jalan. Kenapa mati? Kenapa mati? Harusnya ngirup zat CO2 ini nggak bisa napas. Olahraga pagi supaya dan nggak tahu ya kelojotan. Dokter meriksa, oh ini pasti banyak corona nih, Omikron gitu. Ya, nah itu. Abi kalau pagi jarang pakai masker, kenapa? Saat Abi menghirup. Pagi udah main raket, tahu main raket? Main bulu tangkis bahasanya. Abi main tuh. Ini orang olahraga main bola pakai masker, main raket pakai masker. Bayangin tuh. Setengah jam kelojotan, gue bering satan. Ujung-ujungnya mati ya. Nah sakit ini orang boleh ya nggak berwudu tayamum ya. Cuma nanti prakteknya bagaimana Bi? Nah prakteknya ntar di bab selanjutnya tadi Abi bilang ya. Orang mau sakit apapun ya, selain daripada meriang, katakan ketabrak, kecelakaan atau jatuh ya dari sepeda, baik sepeda 2, motor dan lain sebagainya, yang kena bagian anggota wudunya, maka dia boleh bertayamum ya, boleh. Abi jatuh nih ya, kena lengan tangan ini sobek, otomatis Abi nggak bisa untuk membasuh sebagai bentuk wudu, maka Abi mengganti dengan tayamum tuh ya. Makanya ntar perempuan ya kalau lagi sakit, lagi apa, udah mah kata Abi tayamum aja mah. Dari mana debunya? Ambil di ayak ya, di belakang rumah ada debu, tapi jangan basah, debunya yang kering ya, di ayak. Cuma yang jangan bekas ada itunya ya, ada apa namanya, bunga pasirnya jangan ya. Tahu bunga pasir apa namanya? Nah itu jangan dipakai tuh ya. Kok bau ya, habis tayamum pingsan loh karena tai kucing. Nah, jangan ya. Nah jadi kalau udah seperti itu maka boleh orang bertayamum karena posisinya sakit. Tapi kalau dia sehat, sembuh ya dari penyakitnya, atau dia sehat lahir batinnya, nggak boleh tayamum. Ini tayamum alternatif terakhir orang buat ibadah, udah alternatif namanya. Saya nggak bisa wudu, tayamum.
nggak bisa tayamum, belajar tuh gitu. Jadi udah alternatif ini mah, udah nggak ada kata bahasa lagi. Bi, saya wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa, ya udah abi wuduin dah, habis abi wudu nabi sholatin dah. Namanya apa? Namanya apa? Mati. Orang diwuduin, dimandiin, dipakein, disolatin, sampai diantar, namanya apa? Mati. Yo. Ya, mati apa mati? Al-mufarraqah fil jasad. Ya, terpisahnya ruh dengan jasad itu mati namanya. Jadi kalau orang sakit maka boleh dia bertayamum. Nggak gujuk-gujuk meriang, tapi dengan kondisi atau kecelakaan maka dia boleh bertayamum. Di sini dijelaskan ya. Nah, di sini al-maradu al-hasilu au al-mutawaqqa'u fatayamamu al-muhdisu wal junubu idza khaufa min istimalil ma'i ala nafsin au manfaati udwin. Nah, ini dikhawatirkan kalau kita lagi sakit berwudu maka khawatir sakit kita makin parah. Ya, orang lagi meriang suruh wudu gak? Wudu gak? Iya, meriang sholat Allahu Akbar. Wah, assalamualaikum, mati. Orang kampung penyakitnya. Maka nggak boleh Islam memaksakan. Ya, jadi kalau kita sakit maka tayamum aja. Tayamum aja ya mah, di badan meriang karena air kayaknya bagaimana di badan pada linu. Nah, tayamum itu sakit. Ini kegores peso, kalau panjang banget lagi pengen jadi debus nggak bisa. Ya, maka dia bertayamum, maka boleh. Wal marad, orang yang sakit. Ya, tapi makanya sakit ada dua. Ada sakit lahir, ada sakit batin. Kalau sakit lahir obatnya di mana? Bisa di apotik, di dokter. Tapi yang repot sakit batin, obatnya kemana? Obatnya baca Quran, zikir, datang ke pengajian, itu obat ya buat sakit batin. Berapa banyak orang lupa kalau batinnya sakit, sering nyembuhin sakitnya lahir. Sering ya, batinnya sakit nih ya, iri, hasud, dengki, namimah, itu kan penyakit batin tuh ya. Ngeliat orang itu mah enak, cakep banget, hidung mancung, kulit putih, tinggi semampai semeter nggak sampai, itu mah enak banget. Nah itu iri tuh ya. Anak mah jelek, cita nama Allah jelek sama udah hidung pesek, jidat jenong, udah. Jangan begitu, gak boleh ya. Ya udah, masing-masing manusia ada penciptaannya, ya ada bagiannya, ada apa lagi, ada kelebihannya dan keutamaannya. Ya ini kan beda-beda keutamaannya nih. Santriawati keutamaannya beda, santriawan keutamaannya beda. Ada orang yang kurang, ada yang lebih, ada yang lebih, ada yang kurang. Maka nggak boleh apa? Orang merenung dengan kekurangan fisiknya. Tuh. Udah hidung pesek ditarikin tiap pagi biar mancung, jangan. Ya, jangan. Udah, wal marad itu orang yang sakit. Ya, paham? Nah, ntar silakan yang mau nanya, tanggung satu poin lagi. Ya. Nah, yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Nah, yang ketiga ini punya air tapi sedikit, yang mana air tersebut butuh buat hewan untuk minum. Kita punya air seember, kalau kita buat berwudu, hewan kehausan. Ya, ini logikanya begitu. Ya, kita punya air seember. Kalau kita ini air kita pakai buat wudu, maka habis hewan kita pada kehausan. Maka boleh kita bertayamum. Ya, musim kemarau sebulan, 2 bulan, 3 sampai dengan 9 bulan kemarau, punya air cuma seember. Kalau kita pakai buat berwudu sekeluarga, air habis, maka hewan pada kehausan, maka kita boleh bertayamum. Tapi hewan yang bagaimana dulu? Hewan yang dimuliain. Apa hewan yang dimuliain selain anjing dan babi? Tuh. Hewan yang dimuliain itu selain anjing dan babi.
Ya, makanya orang nggak boleh ngatain teman babi, ya nggak boleh. Tapi kadang-kadang nyaut baik sih bingung, kadang-kadang Abi mau kemana Abi begitu, oh mau kemari Jim begitu. Tapi nyaut baik itu bingung Abi itu kadang-kadang. Ya jangan ya, nggak boleh tuh. Ente dari mananya? Sampai nyaut tuh. Jangan, nggak boleh ya, itu bahasa. Jadi bahasa hewan yang kita lakopin, yang kita tempel kepada manusia, nggak boleh. Ya, sejelek apapun, semarak apapun yang kita lempelin lakop hewan yang memang bukan buat manusia, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Apalagi sampai ngatain orang tua, alhamdulillah, dengan bahasa hewan, jangan sampai. Ya, ngatain bapak, ngatain emak dengan bahasa hewan. Ya, nggak boleh. Ya, jangan. Emak nih. Jangan tuh. Bapak, jangan. Ya nggak boleh. Ya pakai bahasa yang menyakitkan buat orang tua, nggak boleh. Bahasa hewan. Hayawanin muhtaramin, hewan yang dimuliain. Nah, hewan yang dimuliain yang bagaimana? Pertama, selain anjing dan babi. Yang kedua, hewannya nggak galak, nggak mengancam kita. Ya, kita punya air seember, ngasih hewan beruang, minum kagak, kita dimakan bisa beruang. Ya, jadi hewan itu nggak galak sama kita. Nah, kita punya hewan kucing. Ya, kucing aus, punya air seember, kasih kucing aja udah mendingan. Ya, biarin kita mau wudhu masih bisa bertayamum. Ya, kita wudhu masih bisa dengan cara yang lain. Ya, maka hewan yang seperti ini boleh kita muliain. Tuh, arti kita muliain itu kita nggak boleh galakin. Ya, kadang-kadang cupang diadu, Masya Allah. Ya, beli cupang 30.000 buat ngadu, habis diadu pakai garam airnya, lah pingsan cupangnya. Tenang Bi, saya punya daun ketapang biar kuning airnya. Oh, ya, diadu lagi perempuan semut bangkot, diadu, dikilik tuh semut. Ya, nah itu jangan tuh. Ya, jadi kalau hewan-hewan yang dimuliain nggak boleh kita sakitin, karena mereka juga makhluk Allah. Dulu ada berita viral tuh, kucing dibakar hidup-hidup. Ya, itu salah satu berita viral tahun sekian tuh. Ya, jadi ada orang nabun melihat kucing jalan, kucing ditangkap, lempar ke tabunan, lah mati kucing tuh, Masya Allah. Ya, makanya kucing itu salah satu hewan kesayangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak boleh sama kucing galak banget, kucing disepet, kucing ditendang, sini meong kasih racun mati. Ya, nah itu jangan. Ya, wal ihtiyaju ilaihi hayawanin muhtaramin. Jadi kalau kita punya hewan di rumah yang kita muliain, maka hewan tersebut boleh yang mendapatkan satu kemuliaan dari kita untuk apa? Memberikan. Nah, makanya kalau nanti ada santriawan wa santriawati punya hewan yang miara di rumah tuh, ada tuh kucing, burung, itu dikasih makan. Ya, apalagi iguana, ikan. Tahu ikan, ada yang miara ikan enggak? Ada yang miara ikan, ada. Ikan apa? Koi. Kenapa ikan nggak tidur? Ada pertanyaan begitu. Kenapa ikan nggak tidur? Oh, bayangin. Kenapa ikan nggak tidur, Bi? Kenapa ikan nggak tidur? Kalau ikan tidur tenggelam. Iya, kalau ikan tidur tenggelam, benar nggak? Benar. Makanya ikan itu nggak bisa hidupnya di luar air, adanya di. Nah, manusia adanya di mana sekarang? Di darat. Kalau di air apa namanya? Nah, itu. Ya. Jadi kalau manusia hidupnya di darat, kadang di air, kapan? Lagi berenang, kolam renang, di laut, ke bawah kanyot. Ya. Jadi yang punya piara-piara di rumah kasih makan. Ya, kucing makannya adil banget, tongkol. Ayam. Yang punya kucing ikan asin. Ya. Sebulan gemukan kucing, kata kucing emang enak. Ya nggak apa-apa, makanya Whiskas
Ya, kucing yang mereka apa? Anggoro. Oh, tuh. Apa? Apa udah ganti nama? Ya, ada kucing yang rada pesek Persia. Wah, ilaha illallah. Ya, orang kampung Kebon Duren pesek namanya cewek Persia namanya. Nah itu ya, kucingnya bulunya cakep tebel, sebut kucing Persia, matanya lembut murut banget. Emang kucing begitu, makanya sahabat Nabi senang sama kucing. Kenapa senang sama kucing? Karena kucing itu hewan yang nurut. Tuh ya, kucing dikasih makan mangkut, nggak dikasih dia diam tuh kucing tuh. Tapi kadang ada kucing yang palingnya bakol. Nah kali kucing dapur tuh ya, apabila dibukain kulkas dibuka, tutup nasi dibuka tuh, bentang piring pecah tuh. Ya namanya kucing bagol namanya ya. Nah itu, jadi kalau ada sandriawan yang bagol kayak kucing ya dah tuh begitu ya. Jadi butuh dengan sebab ada hewan yang dimuliain, maka air tersebut kita jangan pakai buat berwudu, tapi kita kasih minum ku hewan, jangan kucing, hewan yang dimuliain selain anjing dan babi, dan juga hewan yang ukur atau hewan yang galak. Paham sampai di sini? Paham. Nanti kita akan ketemu ntar. Kapan bi? Wallahu a'lam. Ya, apa nanti ya dalam kondisi apa ntar kita ketemu tayamum kan? Ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Anak siapa lemes banget ini. Niat tayamum kayak gimana ya? Apa? Niat tayamum. Niat tayamum. Ya. Ini niat tayamum nanti posisinya ada dalam hati. Niat tayamum. Ya, tadi kalau kata bocil cek awe pengen cash aja udah. Ya. Ya. Karena ya niat tayamum itu kalau bahasa Arabnya gini, nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Itu niat tayamum, tapi bahasa Indonesia aja dah. Aku niat bertayamum untuk memperbolehkan sholat karena Allah. Udah begitu aja. Ya. Kapan itu bi dilakukan? Sama seperti niat berwudu lagi membasuh muka. Bi, teman saya tayamum pakai kumur, bi tayamum pakai kumur, lah mabok lah tanah di kumur. Ya, tayamum cuma dua, tangan dan muka dan tangan, udah selesai. Aku niat tayamum memperbolehkan sholat karena Allah, udah selesai. Ya, tuh. Jadi itu niat tayamum kita tuh. Ya, aku niat tayamum untuk memperbolehkan sholat karena Allah. Begitu ya. Ya. Nanti itu silakan ntar di bab di bab selanjutnya ada nanti syaratnya, nanti bagaimana proses untuk kaifiyah dan tata cara bertayamum. Ya, jadi itu niat tayamum, aku niat bertayamum untuk memperbolehkan sholat karena Allah. Nah kalau berwudu, aku niat berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Begitu ya, paham? Silakan, ada lagi silakan. Ayo banat yang santriawati, ayo tanya. Karena ini bab tayamum sering yang ada di perempuan. Bi, kalau misalnya tayamum di tembok boleh nggak, Bi? Tayamum di tembok ya, asal jangan gesek-gesek di tembok ya. Ya, ntar tembok warnanya luntur. Ya, jadi yang namanya tayamum pertama debu, yang kedua di tembok boleh nggak? Boleh di tembok. Emang tembok ada debunya, Bi? Ada. Coba dah kita lus-lus lapak tangan kita di tembok, itu ada debunya. Ya, maka boleh.
Ini Abi dulu waktu umroh sholat di pesawat itu Abi tayamum ada di bangku pesawat, ya. Jadi di bangku pesawat belakang tayamum aja. Cuman jangan dioles-oles begini. Saya lihat oles ke tayamum tuh. Khawatir yaitu nanti rusak. Ya, tempel aja udah di bangku. Ya, bangku siapa? Bangku depan kita. Ya, tempel aja udah. Nah sekarang di tembok boleh nggak Bi? Boleh di tembok silakan. Kita di tembok. Yang penting jangan tembok tetangga, terrepot. Tembok sendiri ketempel aja tuh. Ya tempel. Kita niat bertayamum. Ya kita elus. Nanti batasan mukanya sama seperti batasan wudhu. Batasan mukanya sama seperti batasan wudhu. Tangannya sama seperti batasan tangan ketika berwudhu. Udah selesai. Itu tayamum. Ya. Jadi kalau kita mau di tembok boleh silakan. Ya, kita mau di apa namanya nih? Di pintu boleh nggak Bi? Boleh, silakan. Karena itu berdebu. Ya. Tapi kalau bisa cari tanah, pakai tanah kalau bisa. Ya, cuman tanahnya jangan ada kembang pasirnya, jangan. Ya, gitu. Sudah, ada lagi, silakan. Silakan, ada lagi. Ya, mungkin ada yang bertanya di luar tema, silakan. Mana perempuan nggak ada? Kalau anak nggak ada, pada pulang namanya ada namanya. Ada lagi, silakan. Bi, boleh nggak lagi ngaji dandan? Boleh, rapihin. Ada nggak? Ya. Hah? Ada? Ada? Ya, sambil nunggu teman yang bertanya, saya mau tanya juga berkaitan dengan tayamum. Seandainya ketika kita sedang di pesawat, di depan kita bertayamum, sedangkan di bangkunya tersebut sudah atau terpakai sama orang lain atau di sebelah kita, sampai seperti itu. Ini gimana solusinya? Apakah kita cari sela-sela yang lainnya atau di bekas orang tersebut masih sah juga seperti itu? Iya. Tembok satu keluarga sakit, baba sakit, emak sakit, anak 5 sakit semua. Dengan model meriang, babanya nempel di tembok tayamum, emaknya di tembok yang sama tuh. Ya gantian temboknya, gantian temboknya. Lulus lagi anak pertama, mama bapak udah nempel lagi. Yang kedua udah nempel lagi. Apa yang bontot nempel? Nah, boleh nggak? Boleh. Tuh. Ya boleh nggak? Boleh. Tuh. Dengan satu tempat ini bergantian. Ya dengan orang yang berbeda, satu tempat dia bertayamum maka boleh. Tuh. Ya. Bi bangku di pesawat banyak nggak Bi? Banyak. Ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400 orang. Tuh. Maka itu dengan bangku yang itu, kita bangku yang sama, orang yang berbeda kita bertayamum, maka boleh sah tayamum kita. Itu Bang Abay ya. Ayo ada lagi perempuan? Hah? Ada lagi? Di luar tema nggak apa-apa? Ya. Kalau misalnya tayamum boleh pakai tepung kan? Tayamum pakai tepung. Beli pisang uli kamu nggak apa-apa, bagus, boleh nggak Pi? Kan namanya tanah lagi becek gitu kan, nggak apa-apa, bagus.
pakai tepung boleh nggak Bi? Lihat dulu terigu apa sagu. Kalau terigu goreng pisang, sagu jadi cireng gitu aja. Kalau selain daripada tanah atau debu nggak boleh tayamum itu. Ya, Bi, saya tayamum pakai bedak bocah. Ya, jangan, putih boleh kayak pocong dah. Tayamum pakai bedak. Mama minjem bedak adide malah lepas pantatnya. Oh, pakai aja tuh. Mau tai mah. Ya nggak boleh. Ya selain daripada debu dan tanah. Tuh, ya. Bi, nanti ada nggak manfaat tayamum? Ada manfaat tayamumnya. Ya, manfaat tayamumnya banyak. Ya, kita dari tanah kembali ke tanah, itu manfaatnya tuh. Ya, dari tanah kembali ke tanah kita tuh. Ya, itu manfaat, nanti banyaklah manfaatnya. Tuh. Ya, jadi jangan selain daripada debu dan tanah. Kalau pakai tepung nggak bisa, apalagi bedak. Ya, bisa pakai bedak karambol, Wi. Wow, parah udah. Ya, bedak karambol gatel bisa. Ya, dah ada lagi silakan. Ada lagi. Bi, kalau batalnya tayamum itu apa nih? Batalnya tayamum seperti batalnya wudhu. Nanti ada tambahannya. Ya. Batalnya tayamum sama seperti batalnya wudhu. Udah dijelasin belum batalnya wudhu? Udah dijelasin belum? Udah ya? Nanti penambahannya batal tayamum, lagi bertayamum, hujan turun, batal tayamumnya. Tuh. Ya, itu penambahannya. Lagi tayamum nih, tiba-tiba hujan turun banyak. Nah, batal tayamumnya tuh berarti harus mengganti dengan wudhu. Tuh. Ya. Jadi batalnya tayamum separohnya sama seperti batalnya wudhu. Kentut, pipis, nyolek, megang, kemaluan. Nah itu nanti ada 4 poin tuh yang batalnya wudhu. Nah itu sama seperti batalnya orang bertayamum. Tuh. Itu ya. Ya nanti penambahannya itu. Lagi tayamum, hujan turun atau ada air dari bawah dari bumi. Nah maka batal tayamumnya. Ya, makanya bumi ini ya yang tadi habis sampaikan, ketika digali sekian kilometer ada air, ya maka bagian ya dari orang diperbolehkan untuk batal tayamum atau dia mengganti tayamum dengan wudhu. Begitu. Ada lagi silakan. Yang lain silakan. Di luar tema boleh nggak? Boleh silakan. Ada? Ada? Iya. Kalau hukumnya berzina itu apa? Emangnya kayak dosa itu? Hukum zina. Zinanya zina apa dulu ini? Apakah zinanya tangan, zina mata, zina pikiran, atau zina lebih dari itu? Apa? Nanti globalin aja. Zina itu ada yang zina mata, zina tangan, zina hati, zina pikiran. Ada yang lebih dari itu zina. Seperti layaknya suami dan istri, tapi nggak bahas. Ya. Tapi hari ini banyak orang yang berzina, pertama mata, kedua tangan, ketiga pikiran, zina. Andaikan jikalau umpama misalnya
dia bisa bersanding bersama. Udah pikir ngaco betul, mayang kemana-mana tuh. Ya, pulang sekolah dijemput sama siapa, sama gacoannya. Kata abangnya, Neng pegang perutang, perutnya dipegang. Cowoknya main rem depan, ngak rem depan tuh. Ya, jalan kosong tuh. Ya. Nah, yang begitu udah termasuk bagian zina mata, zina tangan. Dosa besar Nabi, dosa besar. Karena sudah masuk dalam posisi zina. Tuh. Ya. Dalam posisi zina dosa besar sih dosa besar. Ya, karena masuk dalam udah kategori zina namanya. Tuh. Ya. Karena dinanya tentang zina maka dijelasin ada disebut. Abi nggak bawa kitabnya, ada di rumah kitabnya namanya kitab Taqihul Qaul. Nanti itu boleh kita bahas. Itu nanti ada tentang bagaimana orang yang berzina. Makanya Nabi itu dalam Isra wal Mi'raj, Nabi melihat di neraka itu perempuan ditebalikin, kepala di bawah, kaki di atas. Itu ditusuk dari pala nembus sampai kemaluan. Nabi tanya, ya Jibril, ini nanaonan teh manusia kieta. Jibril, ini kenapa ini kok manusia perempuan kayak begini? Ini karena selama hidupnya, kata Jibril, ini perempuan sering berzina, gonta-ganti tanpa ada ikatan nikah. Maka inilah nih azab yang Allah terima. Ada perempuan yang diteruskan belakangnya, diteruskan, ya. Ada lagi perempuan yang diikat rambutnya. Perempuan rambut diikat digantung di bawahnya api neraka, kurang lebih panas itu 3000 tahun Allah panasin. Ya, beliau ini kenapa perempuan rambutnya digantung di atas? Ini selama hidupnya nggak menutup aurat. Perempuan rambutnya digibas, ya. Asal kegibas, yang belakang pingsan. Asal digibas wanginya, sampai abrak-abrak kayak nyong-nyong wanginya. Ya. Nah ini perempuan yang gak tutup aurat, sering dari salon keluar, rang aja tuh. Rambutnya kayak ombak tsunami itu. Gitu. Wanginya 17 setan tuh. Gitu. Ya. Nah itu perempuan yang sering ngumbar aurat. Karena masuk tuh tadi kategorinya. Ya karena nanya bab zina dijelasin. Tuh, ya makanya perempuan jaga auratnya, jaga ya. Pakai jilbab kemana-mana, terserah dah mau jilbab segi 4, segi 3, segi 2, 2/3, 1/2 terserah dah. Ya terserah jilbabnya mah. Ya, Bi mau langsung jadi Bi silahkan. Bi mau pakai paku Bi silahkan. Ya terserah, mungkin gaya debus kali. Ya, kalau laki-laki enak, pakai peci, gak dia langsung. Bi diputar begini sama di ujungnya. Tapi perempuan lihat tuh. Ya, nah itu. Ya, begitu. Siapa tadi yang nanya? Siapa? Jihan. Belakangnya nama ketu kan? Lah, ada lagi silakan. Abi mau nanya. Ya. Terus make upnya waterproof. Terus kita mau wudhu, itu make upnya dihapus dulu apa gimana? Iya, bagus. Jadi make up ya, make up atau make up bahasanya. Ya, itu tebalnya ada yang 15 cm, 20 cm kalau perempuan pakai make up. Ya, kadang warnanya macam-macam, yang belah kanan merah, kuning, hijau kayak bendera Irak. Ya, bagaimana kalau perempuan habis pakai make up, apakah langsung baru cuci dulu mukanya? Karena kalau zat make up itu ada di air wudhu, maka mustakmal air, maka dicuci dulu dia rapi. Misal perempuan zaman sekarang kan luar biasa make upnya, kadang-kadang bedaknya macam-macam, merah bela, merah beli kan begitu. Ya lipatnya juga pakai lipat udah merah, pakai cuci bibirnya, itu macam-macam. Ya pakai sifat matanya itu pakai barongsai. Nah itu dicuci dulu bedaknya semua, lipat dicuci rapihin. Udah bersih baru wudhu. Harusnya begitu. Ini bagus pertanyaan. Ya, Abi ya. Jadi begitu, bersihin dulu. Ini bersihin. Ya, bersihin berapi, bersih seperti biasa nih, udah normal, baru wudhu buat perempuan.
Ya, perempuan bisa kalau sekolah pakai, ya terus lagi kemana-mana pakai, bersihin bedak-bedak yang di sini. Ya termasuk di pinggiran hidung komodo-komodonya itu bersihin tuh. Ya pokoknya itu dah. Ya kalau nggak komodo binyawa. Gitu. Ya jadi begitu dibersihin dulu ya, semuanya dirapihin tuh. Baru nanti khawatir kalau nggak dibersihin nanti air mustakmal. Dah ada lagi silakan. Ada lagi? Silakan. Ada? Bi, kalau misalnya mandi wajib kan wudhu dulu kan Bi. Itu kakinya duluan apa habis selesai mandi wajib Bi? Ada dua hadisnya. Kalau Abi yang sering Abi amalin, wudhu sempurnain. Jadi kaki udah kita basuh, mandi, nanti habis mandi nggak usah wudhu lagi, langsung kita sholat. Jadi mau bisa kaki belakangan boleh, bisa kaki sempurna seperti mau sholat wudhunya boleh, silakan. Mau kaki dibasuh dulu silakan, atau belakangan juga boleh. Jadi terserah mau pakai yang mana. Tapi kalau Abi ngamalinnya, Abi sempurnain wudhu Abi seperti wudhu mau sholat. Nanti baru mandi, selesai mandi nggak wudhu langsung kita berangkat buat sholat begitu. Ya. Nah, ada lagi silakan. Ada lagi. Hah? Ya, ada lagi. Ada. Ah. Hah? Hah? Ada lagi? Cukup? Ada lagi nggak? Mana ya? Ya dah. Cukup. Ya. Gimana Bang? Sudah ya 8 ya. Ya. Baik. Ya. Jadi ini mudah-mudahan yang Abi bahas ini kita dapat ilmu manfaat berkah di dunia wal akhirah. Ya, cuman ini saran dari Abi. Nanti di rumah lagi banyak pertanyaan, tulis pertanyaan, tanya nanti. Pertanyaan apa aja terserah. Ya, nanti supaya apa? Kita bertanya, nambah ilmu, insya Allah jadi ustadz wal ustazah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Anggi ntar ganti Mama Dedeh. Ntar. Ya, Mama Dadah, baik. Nah, itu aja dari Abi. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas curahan ilmu yang diberikan dari Al-Mukarram Bapak Ustaz Abi Abdul Mahmud. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita mengerti dan sehingga kita bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk malam hari ini kita cukup sekian. Insya Allah mudah-mudahan nanti di malam Sabtu yang akan datang kita lanjut kembali. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.